Shalom saudara-saudara Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan Kita lakukan. Puji nama Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah begitu baik bagi kita. Beribadah kepada Tuhan itu berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Beribadah kepada Dia juga memberkati kehidupan kita. Karena ada janji Allah baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara, mari kita puji sembah Dia dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan segenap kekuatan kita. Kita berikan bagi Dia. Kita bersyukur bagi Dia. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Bersyukur. Karena kasih setiamu di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita katakan haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima, yang ku terima dari-Mu. Oh haleluya. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Haleluya, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu, ku mau selalu, haleluya. Oh selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya, syukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Angkatlah tangan kita buat Dia, syukurmu buat Dia. Mengangkat tangan berarti kita menyerahkan hidup kita dan mensyukuri apa yang Tuhan perbuat. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang ku mau selalu, haleluya, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Haleluya, syukur kami padamu ya Tuhan.
Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur ya Yesus, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat pertolongan-Mu. Yesus, 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 Allah yang hidup, Allah yang dahsyat Kau Tuhan, Allah yang ajaib bagi kami. Syukur kami padamu. Haleluya bagimu Yesus, haleluya bagimu Raja kami. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara, kembalikan syukur kita bagi Dia lewat lubuk hati kita terdalam. Amin. Kita katakan kembali, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, oh, Kau Bapakku yang setia, oh Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya bagimu Tuhan Yesus. Tiada pernah kami temukan pribadi seperti Engkau Yesus, yang memiliki cinta, kasih, kesetiaan yang luar biasa. Justru di dalam kesesakanlah Engkau begitu nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari-hari bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih buat pertolongan-Mu bagi kami. Kami rindu selalu dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, Dia begitu baik bagi kita. Dia telah korbankan hidupnya bagi kita. Dia telah tebus kita. Sebab itu kita mau berkata pada Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Dan kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Mari kita menari buat Dia. Sambil kita gerakkan tubuh kita buat Tuhan. Haleluya. Glory. Amin. Mari kita katakan syalalala. Haleluya. Shalalalala, la 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 la, shalalalala, la 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 la, oh, shalala, shalalalala, shalala. Amin. Saudara, bersukacitalah di dalam Yesus. Dia senang dengan pujian. Syalalala, sungguhlah hidupku.
Itulah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, apapun yang Tuhan malah. Amin. Amin. Asalkan Tuhan ku senang, semaku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan. Berikan jempol saudara buat Tuhan Yesus. Suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Katakan balik, syukurlah, syukurlah hidupku telah di. ditebus Amin. oleh kuasa Glory, glory, haleluya. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, apapun yang Tuhan melakukan, haleluya. Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semaku relakan, namanya dimuliakan. Siap jempolnya saudara. Suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Hore, suka-sukamu Tuhan, suka. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Tuhan, Jempolnya ke atas semua. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan. Glory. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka. Glory. Nikmati hadirat Tuhan ada di tengah kita. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu. Glory. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin, puji Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari katakan kembali. Shalalalalala, lalala, sore, lalalala, oh, shalala, shalala ini buat Tuhan. Shalalalala, lalalala, shalalalala, lalalala, oh, shalala. Katakan sayang, 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 sayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Katakan sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang, sayang, oh, sayang, sayang, oh, kita disayang Tuhan, amin. disayang Tuhan, Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 amin. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Jesus, haleluya. Dia sayang pada kita, maka glory, kemuliaan hanya bagi Dia, Allah yang begitu baik bagi kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebentar kita mau diberkati oleh firman Tuhan.
Saudaraku kasih Tuhan, hidup kita ini hanyalah buat Dia. Puji nama Tuhan. Mari kita puji dan sembah Dia. Amin. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Pujilah Tuhan, Engkau baik bagi kami. Amin. Mari saudara-saudara, kita katakan pada Dia, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan, bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebenaran. Oh, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
kebesaran-Mu. Haleluya. Ada kuasa, ada keajaiban dalam firman-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Saudara, ketahuilah bahwa betapa indahnya kalau hidup kita ini boleh ada di dalam firman-Nya. Maka setiap langkah kita ada di dalam hikmat Tuhan. Kita akan melakukan yang terbaik buat Tuhan dan buat sesama kita. Dan hidup kita ini akan menjadi berkat, menjadi kesaksian yang heran. Haleluya. Sebab itu saudara-saudara, mari kembali kita katakan lewat lubuk hati kita terdalam, hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, menjadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran, oh jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Oh terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Waktu berikutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah ibadat maupun di rumah masing-masing, dimanapun kita berada. 9 hari lagi kita akan merayakan satu hari raya yang penting bagi bangsa dan negara kita, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Sekali lagi, sama-sama, merdeka! Baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini di bawah tema kemerdekaan dan berbuat baik. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari Minggu yang baru lagi dalam hidup kami. Kami bangga, kami mengucap syukur karena Tuhan tetap memimpin kami melewati keadaan dunia yang unpredictable ini. Kami tidak mengerti, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Tuhan memimpin jalan hidup kami. Dan Tuhan akan melawat kami dimanapun kami berada. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terangi hati dan pikiran kami. Dan berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Galatia 5 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudara, kita akan segera memasuki hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Dan kemerdekaan itu lahir bukan tiba-tiba saja atau lewat proses yang pendek. 350 tahun bangsa ini ada di dalam penjajahan Belanda. 350 tahun, bukan waktu yang pendek. Kita tidak berdaya padahal bangsa kita bangsa yang besar. Bangsa dengan berbagai suku, agama. Kita juga dengan berbagai kekayaan alam yang luar biasa. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena selalu diintimidasi oleh penjajah. Tapi kita bangga dan kita mengucap syukur bahwa para leluhur kita telah berjuang dengan keras, mengorbankan jiwa dan raganya, dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Apa artinya kita merdeka? Kita tidak lagi di bawah penjajahan. Kita tidak lagi ikut mau para penjajah itu. Tapi kita hidup terasa bebas di rumah kita sendiri, di tanah air kita sendiri, tanah air Republik Indonesia. Dan kemerdekaan, hampir kemerdekaan seluruh dunia, dilandasi dengan 4 pemikiran filosofi yang diungkapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Franklin Roosevelt, dalam pidatonya tanggal 6 Januari tahun 41. Dia melihat ke depan dan dia mau supaya seluruh kemerdekaan Indonesia itu paling tidak mencakup 4 hal yang penting. Yang pertama, kemerdekaan untuk berbicara. Demokrasi. Kita ada kebebasan untuk mengungkapkan sesuatu. Berbicara dengan baik. Kita punya hak untuk bersuara. Yang kedua adalah kemerdekaan untuk beribadah. Apapun agama, kita di Indonesia ada sekian banyak agama, masing-masing punya kebebasan untuk beribadah. Bahwa di sana sini masih ada kelompok tertentu yang mengintimidasi yang lain, tapi tidak jadi persoalan karena kemerdekaan itu mencakup kemerdekaan untuk beribadah. Amin. Amin. Yang ketiga, kemerdekaan dari kekurangan, artinya kemerdekaan dari kemiskinan. Ini untuk bangsa kita sudah 75 tahun, tapi merupakan perjuangan yang masih panjang. Pergumulan kita sekalian untuk bebas dari kemiskinan. Dan yang keempat ialah kemerdekaan dari ketakutan. Tidak perlu rasa takut karena kita bebas, kita tinggal di kampung kita sendiri, kita tinggal di pulau kita sendiri, kita tinggal di tanah air kita sendiri. Kita tidak perlu rasa takut terhadap yang lain. Dan ini semua kalau kita terapkan dengan baik, sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menuju ke masyarakat adil dan makmur. Kita tidak tahu kapan itu terwujud. Kenyataan di seluruh dunia, semuanya belum benar-benar mencapai. Karena ada hal yang sebenarnya, kemerdekaan yang kelima yang dituliskan oleh Rasul Paulus ialah kemerdekaan dari diri sendiri dan kekuasaan kodrat yang berdosa. Merdeka dari diri sendiri, mereka tidak lagi berdasarkan keinginan daging kita. Kita hidup dari keinginan Roh Kudus
Itulah sebabnya dalam ayatnya yang ke-16 tadi dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh, dipimpin dan dikuasai oleh roh, maka kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Karena ketika kita percaya, setiap orang yang percaya menerima Yesus di dalam hidupnya, Allah memeteraikan rohnya yang kudus di dalam hati kita. Amin. Jadi meterai Allah yaitu roh kudus sebagai tanda bahwa Anda sudah diselamatkan, Anda sudah dimerdekakan. Dan roh kudus bukan sebagai meterai yang mati, sebagai tanda sah saja. Tapi roh kudus itu memimpin hidup kita. Dia yang mengarahkan hidup kita. Ingat, dalam hidup ini ada dua keinginan, keinginan daging dan keinginan roh. Dan itu selalu bertentangan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kalau kita lihat, Paulus menekankan di sini kemerdekaan di dalam Kristus membuat kita harus hidup di dalam kasih. Sekali lagi, kita hidup di dalam kasih. Dan ayat 13 sampai 15 tadi dalam Galatia pasal 5 dikatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Tidak. Wah, karena saya sudah selamat dan keselamatan itu kekal. Oh, saya mau hidup seenaknya. No. Kita harus hidup untuk memuliakan Allah. Lebih lanjut dikatakan layani, masih dalam ayat 13. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan mendorong kita untuk saling melayani. Kemerdekaan mendorong kita untuk saling mengasihi. Ayat 14. Tetapi seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman-Nya itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita ada di tengah-tengah COVID ini. Sebenarnya situasi ini jangan membuat kita makin memikirkan diri sendiri. Tidak boleh membuat kita individualistis, egois. Tapi membuat kita, mendorong kita untuk saling mengasihi. Peduli terhadap orang-orang lain. Ayatnya yang ke-14 tadi. Tetapi kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi, peduli terhadap orang lain. Tetapi kalau kita masih saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Karena kehidupan Kristen justru Tuhan taruh kita di tengah-tengah keadaan apapun. Saya suka dengan kata-kata Ibu Basilia Sling. Lord, I don't understand, but I trust you. Mau apapun situasinya Tuhan, saya tidak perlu mengerti. Dan saya tidak akan memahami, mengerti. Mengapa begini, mengapa begitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan terus menuntun, Tuhan terus mengarahkan seluruh kehidupan saya. Karena Tuhan mengasihi saya. Dan Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saya. Amin. Tuhan mengasihi. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau kita merenungkan kemerdekaan, maka kita harus tiba pada poin yang penting. Kemerdekaan itu membuat kita hidup bukan lagi untuk diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah. Hidup untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Luar biasa. Hal yang kedua, dalam hubungan dengan kemerdekaan, ialah kita akan mengalahkan keinginan-keinginan daging kita.
mengalahkan keinginan daging. Sekali lagi, keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Dan kalau kita merdeka, kita lihat saja misalnya, kalau Indonesia sudah merdeka, lalu ada yang main kucing-kucingan dengan penjajah, itu tidak boleh. Demikian juga kita sudah dimerdekakan dari segala salah dan dosa kita. Itu berarti kita harus hidup dalam pimpinan Dia yang telah memerdekakan kita. Karena Dia tahu jalan hidup kita. Dia tahu kemana arah. Dia menyediakan hari depan yang penuh harapan. Itulah sebabnya kita harus mengalahkan keinginan daging. Bukan lagi aku, tetapi Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkehendak. Itu sangat penting dalam seluruh kehidupan kita. Tiap-tiap orang lahir dengan keinginan dagingnya. Masing-masing. Dari suku ini, dari dan keinginan macam-macam dalam kehidupan. Tapi sebagai orang Kristen, orang percaya. Semua kita harus, sesudah kita diselamatkan, kita dimerdekakan. Maka kita harus benar-benar mengarah hidup kita kepada tujuan Allah. Apa tujuan Allah untuk hidup kita? Dan apa tujuan kita dalam hidup ini? Tujuan hidup kita di dunia ini, kata Dr. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life, untuk memuliakan Allah. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, kita makan, minum, kita melayani, kita tinggal di rumah di saat yang sulit ini. Kita tidak bekerja. Tetap hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, ingat dalam ayat 17 dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda arahnya. Dua hal yang sangat bertentangan satu dan yang lain. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya hidup kita bukan saja dimeteraikan dengan Roh Kudus, tetapi kita harus dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Kita bukan saja tahu Roh Kudus, tetapi kita memberi diri kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itu berarti kita tiap-tiap hari harus memberikan diri kita mengikuti arahan Tuhan. Mengikuti arahan Tuhan. Saya sudah 47,5 melayani Tuhan. 47,5 tahun melayani Tuhan. Dan saya belajar dari hari pertama sampai hari ini. Tuhan nomor satu. Itu lebih dari segalanya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Itulah sebabnya tiap-tiap pagi saya belajar bangun tidur. Langkah pertama yang saya lakukan ialah berlutut di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk satu hari yang baru lagi dalam hidupku. Saya tahu bahwa saya bisa bangun pagi ini karena anugerah Tuhan. Saya tahu bahwa saya bisa hidup hari ini berarti Tuhan masih punya rancangan dalam hidup saya. Tiap-tiap hari saya duduk dengan istri membaca Alkitab dan berdoa. Dan puji Tuhan bahwa apa yang kami lakukan itu berpengaruh dalam kehidupan anak-anak kami. Karena itu sangat penting dalam seluruh kehidupan. Sehingga apapun yang kita buat, saya selalu mengajar diri saya, istri saya, anak-anak, lihat ke atas. Apakah Tuhan berkenan? Apakah Tuhan tersenyum? Atau Tuhan justru geleng-geleng kepala? Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk mengalahkan keinginan daging. Karena kita ada di tengah-tengah dunia. Weh, luar biasa pengaruhnya. Macam-macam yang terjadi. Dan kalau kita tidak memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, sia-sialah semuanya. Tidak ada artinya. Hal yang ketiga,
yang perlu kita perhatikan sesudah kita merdeka, kita akan menghasilkan buah-buah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 dan 25 sampai 26, kita menghasilkan buah. Apa artinya hidup kita kalau tidak ada buah? Maka kita memiliki hidup yang kering dan gersang. Karena buah-buah itu untuk kemuliaan dari Allah pencipta langit dan bumi yang sudah mengasihi kita, melayani kita, bahkan memberikan anaknya yang tunggal mati sebagai korban tebusan atas segala dosa kita. Jadi ingat bahwa kita mengasihi. Mengasihi berarti ikuti kemauan Tuhan. Mengasihi berarti taat kepada Tuhan. Obeying whatever the cost. Mengasihi berarti mengalahkan keinginan daging kita. Dan mengasihi berarti kita menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Buah roh dalam hidup kita. Mari kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22, 23 dikatakan apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini luar biasa. Bayangkan, kalau seluruh umat percaya, seluruh warga gereja kita menghasilkan buah seperti ini, itu sangat dahsyat. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk ini. Tapi tiap-tiap kali saya belajar dalam hidup ini, Tuhan, saya tidak mampu tapi Tuhan mampu. Tuhan, saya tidak punya tapi Tuhan punya. Tuhanlah yang membuat kita mampu untuk mengasihi. Tuhanlah yang membuat kita mampu untuk bersuka cita. Tadi malam saya sharing firman Tuhan untuk keluarga besar Remas. Ada di Ambon, di Maluku, di Papua, di mana-mana tempat di Indonesia Timur. Dan saya ajarkan salah satu hal yang penting. Susah senang, tetap senang. Sukacita. Ya, mereka senang sekali. Susah senang, tetap senang. Sukacita. Apalagi, damai sejahtera, ada damai sejahtera. Saya tidak mau hidup saya ini dikendalikan oleh hal-hal yang negatif. Hal-hal yang menyulitkan. Tetap senang. Damai sejahtera di dalam hati. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan penguasaan diri. Itu tidak mudah. Saya orang Ambon dari KI besar. Itu tidak mudah untuk penguasaan diri. Tetapi Tuhan tolong. Ketika hidup ini diserahkan, dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Amin. Ayo semua tepuk tangan dimanapun Anda berada. Bahwa kalau kita serahkan hidup pada Tuhan, ada buah-buah yang dapat kita hasilkan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi mengasihi, mengalahkan keinginan daging, dan menghasilkan buah. Buah-buah yang sangat penting. Berbuat baik. Kita mau berbuat baik di dalam Kristus. Di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Tuhan, tolong saya untuk berbuat baik. Ingat bahwa motivasi berbuat baik itu berbeda. Ada banyak agama-agama di dunia dan banyak agama yang mengajarkan kalau kita berbuat baik kita masuk surga. Tapi tanpa disadari bahwa perbuatan baik itu dikalahkan oleh keinginan daging kita. Dia pikir sudah berbuat baik. Jadi ada juga yang berbuat baik tapi dengan motivasi yang salah. Supaya dia dipuji, supaya dia diagungkan.
disanjung, dan lain-lain. Macam-macam motivasi orang dalam hal berbuat baik. Tapi kalau kita lihat, apa yang mau kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya, saya sudah merdeka dan saya mau berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau berbuat baik, berbuat sesuatu. Kolose 3 ayat 23 dikatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia, orang Papua bilang tipu-tipu, orang bisa tipu-tipu. Di depan lain, di belakang lain. Tetapi untuk Tuhan, kita harus berbuat baik dengan motivasi yang tulus, motivasi yang murni. Itulah sebabnya mari kita lihat bahwa berbuat baik adalah pekerjaan Kristus dalam kehidupan kita. Saya berbuat baik bukan karena kemampuan saya, bukan karena keinginan saya, tapi berbuat baik adalah pengendalian dari Kristus yang menguasai kehidupan. Yohanes 15 ayat yang kelima. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya bisa berbuat baik untuk orang lain oleh karena kasih Kristus. Dan saya puji Tuhan. Saya dari tidak ada apa-apa anak kampung dan terus sampai dengan hari ini. Bahkan di tengah-tengah COVID-19 ini. Saya dan istri dan anak-anak. Tiap hari berpikir bagaimana kita jadi berkat untuk orang lain. Untuk teman-teman, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Untuk saudara-saudara yang sakit. Yang berkekurangan. Itu menjadi, kok bisa? Padahal saya 47 tahun setengah melayani, saudara sudah saya bilang berkali-kali, tidak digaji. Tapi kok mau mikirin orang lain? Itu bukan saya. Tetapi kuasa dari Tuhan Yesus mendorong kami untuk memikirkan orang lain. Dan puji Tuhan kayaknya kita oke-oke aja. Saya oke, istri saya oke, istri saya oke, saya oke, anak kami oke. Itu puji Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja. Karena di luar Kristus kita tidak mampu melakukan itu. Filipi 1 ayat 11. Bahwa hanya Kristus. Di luar Kristus tidak ada artinya. Itulah sebabnya mari kita supaya kita rindu berbuat baik. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita mampu. Tapi karena Kristus yang menolong kita. Kristus yang mengarahkan kita. Dan kalau Kristus yang mengarahkan kita, bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Yang kedua kita harus melihat bahwa perbuatan baik bukan hanya pekerjaan Kristus, tapi perbuatan baik kita dikerjakan Allah di dalam kita. Allah yang mengerjakan. Efesus 2 ayat 10, Allah yang mengerjakan. Filipi 2 ayat 13, Allah yang mengerjakan. Jadi kita hanya sebagai alat. Ini mic, dia bisa. Karena saya tidak bisa suaranya sampai kemana, tapi mic ini. Allah lah yang mengerjakan. Dan Allah yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya tiap-tiap kali teringat bagaimana para pelayan di Kana hanya menyediakan air di tempayan, tempat cuci kaki. Tapi Tuhan membuat air di tempayan itu menjadi anggur yang bersih, yang indah, yang enak di seluruh dunia. Itu luar biasa. Jadi Allah yang mengerjakan. Itulah sebabnya penyerahan diri kita kepada Tuhan sebagai orang yang merdeka. Penyerahan diri kepada Tuhan, saya merdeka oleh karena anugerah Allah. Karena Kristus telah mati untuk dosa saya. Saya serahkan hidup, mau jadi apa hidup ini adalah urusan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup kita. Tiap orang punya porsi di dalam ladangnya Tuhan. Hal yang ketiga berbuat baik di dalam Kristus adalah kelengkapan Allah bagi kita.
kelengkapan. Bahwa hidup kita semua akan menuju kepada kemuliaan. Ingat, kita semua ketika percaya Yesus dibenarkan, justification. Semua orang yang dibenarkan itu dipersiapkan di dalam kekudusan, sanctification. Dan kita menuju kepada glorification. Perbuatan baik. Jangan kita datang dengan tangan kosong. Kita harus datang dengan ada sesuatu di tangan kita. Kelengkapan itu disediakan oleh Allah bagi kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 17, Yakobus 1 ayat 25. Allah memperlengkapi kita. Ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadi Allah memperlengkapi saya, Allah memperlengkapi saudara, siapapun saudara, apapun pekerjaanmu, apapun kondisi sosial ekonomimu. Tapi kalau engkau sudah merdeka oleh karena pengorbanan Kristus, engkau sedang diperlengkapi untuk kemuliaan Allah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya mari dalam minggu yang penting ini kita menghayati kemerdekaan oleh karena pengorbanan Kristus. Dan Allah menyelamatkan kita dengan tujuan yang mulia. Biarlah Dia dipermuliakan dalam seluruh hidup kita. Dan pada akhirnya kita datang tidak dengan tangan kosong. Tetapi ada sesuatu yang kita bawa sebagai persembahan kita bagi kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya jangan lelah berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik dalam rencana Allah, Allah akan mengembalikan itu dalam seluruh kehidupan kita. Allah dipermuliakan dan kita sekalian pasti diberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari dalam sikap berdoa, masing-masing memikirkan nilai kemerdekaan yang sesungguhnya dalam hidup saudara. Apakah saudara dan saya benar-benar hidup merdeka oleh karena Roh Kudus? Dan kita berada dalam kepemimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita tetap berbuat baik apapun situasinya. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap kami, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Kau melihat bagaimana hidup kami. Jamah kami, perbaharui kami. Sehingga kami mensyukuri anugerah keselamatan, kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Dan biarlah hidup kami dapat terwujud dalam perbuatan baik yang menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Hamba percaya jika Tuhan dipermuliakan dalam hidup ini, maka kami sekalian pasti diberkati seumur hidup kami. Berkati jemaat di tempat ini, berkati Pak Gembala, Ibu dan semua saudara. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan akan tetap nyata dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, terima kasih kepada Bapak Pendeta Nusremas yang telah melayani kita pada hari ini. Mari kita berdiri dan kita katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, merdeka, berbuat baiklah. Yuk sama-sama sekali lagi, hai jiwaku, pujilah Tuhan, merdeka, berbuat baiklah. Puji Tuhan, di bulan kemerdekaan ini mari kita lebih setia lagi dan minta Tuhan memerdekakan bukan hanya secara fisik, secara kenegaraan, tetapi terlebih jiwa dan roh kita dari segala belenggu dosa dan segala hal-hal yang dari kuasa kegelapan. Saudaraku, kita
Minggu depan kami mengundang saudara-saudara yang berusia 15 tahun sampai 50 tahun untuk datang beribadah di House of Philadelphia di Belesa. Tapi masih dibatasi saudara yang usianya 15 tahun sampai 50 tahun saja. Dengan catatan saudara tidak sakit dan pakai protokol kesehatan yang pemerintah ajarkan dan perintahkan tentunya, yaitu masker, kemudian cuci tangan dan jaga jarak ya. Kita akan mulai minggu depan jam 11 pagi ya, jam 11 pagi. Sekali lagi nanti akan dilengkapi juga di WhatsApp grup saudara ya, undangan ini kepada saudara yang berusia 15 sampai 50 tahun. Minggu depan tanggal 16 Agustus kita akan mulai perdana ibadah offline di House of Philadelphia Belesa jam 11 pagi ya. Kenakan protokol kesehatan saudara. Kita berdoa supaya Jakarta semakin baik dan sehingga nanti ibadah berikutnya setelah semuanya udah berjalan dengan baik, kita bisa undang seluruh jemaat bisa kembali beribadah. Tuhan menyertai saudara semua. Di layar juga akan ditampilkan rekening-rekening untuk sumbangan-sumbangan dan untuk persembahan-persembahan saudara, baik perpuluhan, baik persembahan kolekte dan diakonia ya. Nanti saudara tolong catat dan jangan lupa tiap Rebo dan Kamis pun akan ada ibadah doa, pujian dan penyembahan setiap Rebo dan ibadah kesaksian dan firman, pujian, kesaksian dan firman setiap hari Kamis jam 7.15 sampai jam 19.15 maksudnya sampai jam 21 lewat Zoom meeting dulu. Puji Tuhan, berdoa terus, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih kalau minggu ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan, buat pujian dan penyembahan anak-anak-Mu dimanapun mereka beribadah. Biarlah menjadi dupa yang harum dan doa-doa yang dinaikkan. Kami percaya Tuhan akan mengabulkannya.
Kami berdoa dan memohonkan berkat-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan saat ini di tengah-tengah COVID-19, pandemi yang masih terus ada di Indonesia. Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit, diberkati dalam pekerjaan mereka. Sebagian sudah mulai ke kantor, sebagian sudah mulai berusaha, sebagian masih ada di rumah-rumah. Kami percaya dimanapun mereka berusaha, dimanapun mereka bekerja, Tuhan menyertai dengan kekuatan, semangat, dan juga hikmat yang daripada-Mu. Dan kami percaya penyertaan Tuhan bagi seluruh anak-anak-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang sakit, yang lemah, kami mendoakannya dalam nama Tuhan Yesus. Bilur dan darah Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahan, kebimbangan, khawatir, takut diganti dengan semangat yang dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Tuhan menyertai bangsa dan negara kami. Kami percaya hamba-Mu, Bapak Presiden kami yang Tuhan telah pilih, diberikan kesehatan, hikmat, kemampuan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Diberikan juga para menteri-menteri hikmat dan kesatuan, kekompakan supaya Indonesia boleh berhasil mengatasi semua krisis masalah yang terjadi. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami rencana minggu depan untuk memulai sebagian jemaat yang berusia 15 sampai 50 tahun berbakti di gereja-Mu. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Biarlah Jakarta boleh semakin baik, tidak ada lagi peningkatan daripada mereka yang tertular, dan biarlah kasih karunia Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan sehingga kami boleh kembali berkumpul memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari saudara-saudara angkat tangan iman saudara. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati juga seluruh yang telah melayani ibadah pada hari ini. Tuhan memberikan berkat yang khusus. In Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Silakan bersaat teduh sampai ketemu di ibadah-ibadah yang sudah direncanakan. Haleluya. Amin.